Suamiku Om Komandan. Bab 009. Sayang, biarkan Uncel saja ya, kamu masih kecil soalnya nanti Dede Cae jatuh, cegahnya Bisma. Uncel Baruna, Dede Leon sama Liam mana? Kok gak diajakin juga? Tanyanya Zayan, anak sulungnya Bisma yang berusia 5 tahun memakai seragam teknya. Mereka tidur siang, kalau mau ke kamarnya cuma Dede Cae yang belum bobo, ucapnya Baruna yang harus serba sabar menghadapi anak-anaknya Bisma yang super aktif itu. Keduanya duduk di salah satu kursi taman sambil menikmati seduhan decamomile dan beberapa jenis kue yang baru diantar oleh Bu Sri. Baruna memperhatikan gerak-geriknya Bisma yang tidak biasa itu. Kamu kenapa? Kayak ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan kayaknya. Tanyanya Baruna. Bisma mulai gelisah dan pusing harus berbicara dan bagaimana menyampaikannya. Aku nggak tahu harus ngomong dari mana abang, aku terlalu takut dan tidak berani mengatakan sejujurnya, cicitnya Bisma. Kalau kamu ada masalah sampaikan saja, jangan diperendam nanti bengkak loh di dalam perutmu, candanya Baruna. Bisma tersenyum tipis mendengar candaan kakaknya, dia membuang nafasnya dengan kasar sebelum berbicara. Mas, gue mau cerai dengan istriku, lirih Bisma. 1:25. Baruna yang mendengar perkataan dari Bisma refleks berdiri dari duduknya. Apa? Kamu sadar gak dengan apa yang kamu ucapkan? Gue sangat sadar banget abang, gue gak bisa lagi bahagiakan Elina, makanya gue meminta untuk bercerai. 2:26. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba badai prahara rumah tangga adiknya goyah dan diterpa isu keretakan rumah tangganya. Bahkan Bisma dan Elina sama-sama setuju untuk mengakhiri perjalanan kisah cinta mereka. Baruna yang meminum tehnya hampir saja menyemburkan minumannya mendengar kata cerai yang terucap dari mulut adiknya. Astagfirullahalazim, apa kamu sadar dengan ucapanmu itu? Baruna melototi adiknya. Dia juga tidak ingin melakukannya, tetapi dia juga tidak mungkin egois untuk memaksa Elina hidup bersamanya sedangkan dirinya sudah tidak sempurna sebagai seorang pria dewasa. Bisma membuang nafasnya dengan kasar sebelum menjawab pertanyaan dari kakaknya. Aku sangat sadar abang mengatakannya, bahkan, aku sudah mendaftarkan perceraian kami di pengadilan agama dan Elina sudah setuju, jelasnya Bisma yang kedua bola matanya berembun jika harus mengingat rumah tangganya akan segera berakhir. Bisma, anak-anakmu itu masih kecil, apa kalian tidak pernah berpikir bagaimana nasib keduanya kalau kalian bercerai? Janganlah egois mementingkan diri kalian sendiri, tapi pikirkan masa depannya Xian dan Zayan. Baruna memperhatikan kedua keponakannya yang berlomba menangkap kupu-kupu yang ada di taman. 1. Bisma memperhatikan apa yang dilakukan oleh kedua jagoan kecilnya itu. Kami sudah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga kami abang, kami tidak bisa lagi melanjutkannya, dan masalah hak asuh anak-anak, kami sudah menyetujui tidak akan mempermasalahkannya. Siapapun yang mengasuhnya mereka gak akan merasakan kekurangan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga yang nampak adem ayem tiba-tiba harus berakhir dalam sekejap mata, bahkan keduanya sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka yang terjalin sekitar 5 tahun lebih itu. 23. Tidak ada dalam sejarah kehidupan keluarga besar kita yang bercerai dan kamu adalah orang pertama yang melakukannya. Apa mama sudah mengetahuinya? Baruna menelisik raut wajahnya Bisma. Alhamdulillah mama dan Briana pun sudah mengetahui kalau aku sudah mendaftarkan gugatan cerai kami, jawabnya Bisma. Baruna tidak mungkin memaksa kepada adiknya untuk mengikuti apa yang diinginkannya yang terbaik menurut pikirannya kepada Bisma. Apa karena kamu mencintai wanita lain? Atau Elina selingkuh dengan pria lain? Tebaknya Baruna. Bisma tersenyum hambar, alhamdulillah masalah seperti itu tidak pernah terjadi dan gak berlaku dalam rumah tangga kami. Terus kalau bukan alasannya karena pelakor atau pebinor, kenapa kamu bodoh dan gegabah mengakhiri pernikahanmu? Baruna berbicara dengan nada yang sedikit membentak. Baruna tidak habis pikir kenapa adiknya memutuskan jalan terakhir perpisahan sebagai akhir dari segalanya sedangkan bukan karena pihak orang ketiga yang merusaknya. 27. Apa jangan-jangan kamu sering
Atau mungkin kamu tidak memberikan nafkah kepada istrimu atau kamu tidak bersyukur memiliki istri yang cantik dan soleha seperti Elina. Cercanya Baruna yang pikirannya sudah kemana-mana memikirkan kemungkinan besar yang bisa terjadi. Bisma tersenyum canggung mendengar tuduhan saudara pertamanya itu. Apa abang menyangka kami bercerai karena aku bertindak di luar batas? Enggaklah abang, gini-gini aku ini pria penyayang, lembut, perhatian dan semua gaji aku sebagai seorang kapolsek aku berikan sepenuhnya untuk Elina. Bahkan aku membantu membiayai kehidupan kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya. Lah terus kenapa kamu bego dan tolol memilih untuk bercerai sedangkan kalian itu bahagia? Baruna geleng-geleng kepala mendengar penjelasan dari adiknya itu. Bisma terdiam menimbang apakah dia berkata jujur kepada kakaknya sedangkan dia sudah berjanji dengan Elina untuk menutup rapat-rapat alasan utama karangnya mahligai rumah tangganya. Kami sudah tidak sejalan, visi misi kami sudah tidak bisa dipersatukan kembali seperti dulu, tujuan hidup kami sudah tidak sejalan lagi, jadi jalan yang paling terbaik adalah mengakhirinya, jawabnya Bisma. Baruna memperhatikan gerak-gerik Bisma yang aneh, ada yang tidak beres dengan Bisma. Tapi apa yang membuatnya memilih jalan perpisahan? Batinnya Baruna. Bisma menyeka cairan bening yang akhirnya lolos juga dari pelupuk matanya. Dia tidak mungkin memaksa Elina untuk hidup mendampinginya, apalagi mengingat Elina yang usianya baru 25 tahun masih sangat muda sedangkan dia sudah 38 tahun. Kami sebagai keluargamu selalu mendukung dan mensupport apapun keputusan kalian berdua karena kami ingin melihat kalian berdua bahagia, tapi kalau memaksa kalian bersatu dan itu tidak baik untuk kalian pasti kami tidak akan melakukannya, ucapnya Baruna. Dia masih penasaran apa alasan khusus yang membuat Bisma menceraikan Elina padahal diketahui Bisma sangat sayang dan mencintai istrinya itu. Menangislah kalau itu bisa membuat hatimu tenang dan lega. Abang hanya bisa berdoa dan berharap agar ini adalah solusi yang terbaik untuk rumah tanggamu, Dek. Lirih Baruna yang menyayangkan keretakan dan kehancuran pernikahannya Bisma. Ayah! Teriak kedua balita yang berlarian ke arah ayahnya. Sayang, ada apa, kenapa berlarian? Hati-hati, ujarnya Bisma yang berdiri dari duduknya. Kami berhasil menangkap kupu-kupu ayah. Kami ingin memberikan kepada Dede Kaili kupu-kupu yang kami tangkap, balasnya Zayan anak sulungnya. Ada tupu-tupu tantik ayah, aku ingin belikan untuk adek Klemira, ucapnya Zian yang masih cadel anak bungsunya Bisma. Bisma mengusap satu persatu rambut hitam legam milik kedua putranya. Masya Allah, jagoannya ayah pinter banget. Dede Cae, abang bakalan jagain adek jadi kamu enggak perlu takut lagi kan, sudah ada babang Zayan, celotehnya. 28. Zayan sambil memainkan jari jemarinya Kaeli yang belum tidur padahal sudah waktunya tidur siang. Kaeli yang ditemani bicara oleh kakak sepupunya langsung bereaksi berceloteh khas bayi. Dede Cae, abang Zian juga batalan jagain kamu jadi jangan tatut-tatut. Zian memainkan pipi tembemnya Kaeli yang mirip bakpao isi daging. Sayang, jangan disentuh adiknya kalau belum bersihkan tangannya. Kamu barusan megang binatang kecil, entar adek Cae alergi, cegahnya Baruna. Baruna menjadi papa yang siaga dan sangat overprotektif kepada anak-anak kembarnya dan ini berlaku untuk semua orang. La mengambil tisu basah untuk membersihkan tangan dan pipinya Kaeli putri bungsunya karena khawatir terjadi sesuatu kepada prinsesnya. Kulit bayi masih rentang dan sangat sensitif terjadi alergi mengingat baby Cae baru berusia 3 bulan lebih tapi cukup aktif dibandingkan dengan ketiga kakaknya yaitu Leon, Liam dan Klemira. Zian langsung mengambil tangannya dan buru-buru berlari ke arah dalam rumahnya Baruna bagian belakang. Aku juga mau cuci tangan, ayah jagain ya kupu-kupu sama capungnya entar teribang, pintanya Zayan yang memberikan sebuah botol plastik bekas ke dalam tangannya Bisma. Kabar kehancuran pernikahannya Bisma sudah menyebar ke seluruh anggota keluarganya. Mereka begitu terkejut mendengar kenyataan yang sungguh tidak bisa diprediksi BMKG. Adinda paling tidak mempercayai fakta baru itu, karena setahunnya kehidupan rumah tangga adik ipar dan sahabatnya itu tidak pernah terdengar pertengkaran ataupun percekcokan. Hubungannya bahagia dan selalu terlihat harmonis di matanya. Tapi,
Saat ini dia mendengar kabar yang tidak mengenakan. Apa gue hubungi Elina saja untuk bertanya langsung kepadanya, kenapa memilih untuk bercerai? Gumamnya. Adinda hendak menghubungi nomor ponselnya Elina, tapi Elina sudah menghubunginya lebih duluan. Elina menangis terseduh-seduh di balik teleponnya dan tidak sanggup berbicara banyak kata, tak henti-hentinya menangisi takdir pernikahannya yang dibinanya beberapa tahun terakhir ini. Datanglah ke rumah, tapi tenangkan dulu hatimu. Gue siap menjadi pendengar setia dan baik untukmu. Ujarnya Adinda yang ikut sedih dan kecewa mengetahui kabar duka itu. Adinda berjalan ke arah luar kamarnya setelah berbicara dengan Elina lewat telepon. Dia melangkahkan kakinya menuju ke arah taman belakang ketika melihat suaminya dan adik iparnya bercengkrama bersama sambil menikmati chamomile kesukaannya. Bisma, apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Aku sudah berbicara dengan Elina tapi dia bungkam dan tidak mau berbicara berterus terang kepadaku. Adinda duduk di samping kanan suaminya. Hanya kepada Adinda lah Bisma selalu berbicara belak-belakan tentang hubungan percintaannya seperti ketika 29, menyatakan dia jatuh cinta kepada Elina sahabatnya. Aku yakin Anda hal yang kalian sembunyikan, jangan sok kuat dan tangguh mentang-mentang kamu seorang polisi lalu sok hebat gitu. Ejeknya Adinda yang sengaja berbicara seperti itu agar Bisma bisa terpancing dan mau buka mulut untuk berkata jujur. Sayang, Bisma dan Elina sudah sepakat dan berjanji kalau alasannya cukup mereka yang tahu, padahal kalau berterus terang mungkin kita semua bisa membantunya mencarikan solusi yang tepat, sahutnya Baruna sambil mengecup punggung tangan Adinda. Bisma dalam keadaan terdesak dan terjepit karena Adinda adalah teman curhatnya selama ini. Mau tidak mau dia pasti akan berbicara. Bisma salah tingkah dan gelisah mempertimbangkan apakah jujur ataukah tetap menyembunyikan dan merahasiakan kebenarannya. Terjadi keheningan di taman itu, hanya suara celotehan tidak jelas dari Kylie yang terdengar saat itu. Bisma menghela nafasnya dengan gusar, aku tidak sanggup membahagiakan Elina karena aku sudah. 6 ucapan Bisma membuat kedua pasangan suami istri itu sampai spontan berdiri dari duduknya masing-masing. Apa? Itu tidak mungkin. 30. Bisma mulai menceritakan kenapa bisa mengalami penyakit dan cedera pada bagian daerah sensitifnya. Aku tidak sengaja terkena bola di bagian itu, aku sudah berusaha untuk berobat kemana-mana, tapi hasilnya masih sama, lirih Bisma. Bisma menceritakan awal mulanya bagian sensitif atau kejantanannya tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. 3. Bisma mengikuti beberapa temannya ke gelanggang olahraga khusus futsal. Awal-awalnya masih berjalan cukup lancar dan baik-baik saja, tapi di menit-menit terakhir, tiba-tiba salah satu pemain lawan menendang bola cukup keras dan mengenai langsung bagian sensitifnya. Mulai dari situlah hingga detik ini, dia sudah tidak perkasa lagi. Dia seperti layaknya Kasim yang ada di cerita kerajaan China kuno. Alat vitalitasnya tidak berfungsi dengan baik dan normal. Sudah hampir 4 bulan, musibah naas ini terjadi, dia pun melakukan pengobatan berbagai cara. Baik secara tradisional seperti pengobatan alternatif maupun modern pun dilakukannya. Tetapi, hasilnya nihil, hanya bisa dipakai untuk buang air kecil saja untuk membahagiakan istrinya, tidak mungkin terjadi lagi. Ya Allah, cobaanmu sungguh berat Pak Kapolsek, ucapnya Adinda sambil menggendong baby Kylie. Astagfirullahalazim, jadi kamu itu lebih mirip bencong karena anumu sudah tidak berfungsi kayak semestinya, ceplos Baruna. 2. Bisma menangis terseduh-seduh karena dia pria dewasa tapi tidak mungkin bisa menjadi pria sejati seperti dahulu. Makanya aku memutuskan untuk menggugat cerai Elina. Apalagi istriku itu masih sangat muda, pasti menginginkan kebahagiaan seperti istri-istri di luaran sana, ucapnya Bisma yang menyeka air matanya. Adinda baru kali ini melihat adik iparnya itu menangis, padahal setahunya Bisma adalah pria yang kuat, tegar dan terlihat maco dan tangguh. Tapi, ternyata akhirnya memiliki sisi lemah juga. Apa sudah berbicara dari hati ke hati dengan Elina? Sempat dia tetap ingin bertahan hidup dengan kamu, ucap Baruna. Kami sudah mendiskusikan segalanya,
tapi dia memilih menyerah padahal awalnya sangat menentang rencana perceraian kami, tapi akhirnya setuju juga, jelas Bisma. Kalau kalian bertanya bagaimana kalau aku yang di posisinya Elina, insya Allah aku akan tetap bertahan mendampingi suamiku karena tujuan utama aku menikah bukan karena semata-mata urusan ranjang saja, tapi aku yakin kami masih bisa bahagia tanpa Anu. Imbuhnya Adinda. Baruna terharu mendengar ucapan dari istrinya dan menelisik raut wajahnya Adinda untuk mencari kebohongan ataupun keraguan dari ekspresi wajahnya. Tetapi, Baruna sama sekali tidak menemukan sedikitpun kemunafikan. Baruna langsung mengecup pipi istrinya, Masya Allah, betapa beruntungnya diriku memiliki istri secantik dan sebaik kamu sayangku. 1:31 Bisma malah semakin sedih melihat keromantisan kakak iparnya dan kakak kandungnya. Kalian sudah tahu aku mau pisah, kenapa malah memperlihatkan kebucinan kalian di depanku? Apa kalian sengaja melakukannya? Kesalnya Bisma. Adinda dan Baruna cekikan melihat raut wajahnya Bisma yang memberengut. Dia hanya misuh-misuh tak jelas di hadapan kakaknya. Setiap orang berbeda-beda prinsip dan karakternya termasuk garis tangannya. Itu haknya Elina untuk meminta berpisah dariku. Insya Allah aku kuat dan sabar menghadapinya, cicitnya Bisma. Baruna terkekeh melihat tingkah lakunya Bisma, katanya kuat dan sabar tapi mimik wajahnya kayak orang yang sudah putus asa dan pesimis akan nasib hidupnya. Coba ke luar negeri untuk berobat, karena menurut aku sih pengobatan luar negeri lebih bagus dan modern dibanding di tanah air, usulnya Adinda. Aku belum kepikiran untuk berobat ke luar negeri, aku masih coba yang ada di Jakarta. Lagian aku sibuk dengan pekerjaan juga, ujarnya Bisma. Kalau hal baik jangan suka menunda-nundanya, jangan didiamkan begitu terus meskipun dokter sudah memvonis kalau kamu sulit untuk sembuh, tapi setidaknya berusaha keras terlebih dahulu, kecuali kalau kamu enggak punya uang, tapi itu tidak mungkin, imbuhnya Baruna. Bisma berulang menghela nafasnya dengan perlahan. Dia merenungi nasibnya yang begitu malang. Dia tidak pernah berpikir kalau salah satu olahraga kesukaannya malah mendatangkan masalah yang membuatnya harus mengakhiri biduk rumah tangganya. Aku masuk dulu, baby Cai ngantuk pengen bobokan sayang, Adinda mengecup pipi cubinya Kaeli putri bungsunya. Tinggallah Baruna dan Bisma berdua saja di taman sambil menikmati seduhan decamomile kesukaannya. Dek, hidup ini penuh dengan cobaan, jangan sekali-kali pernah mengukur kaki menggunakan sepatu orang lain, karena setiap kaki punya ukuran berbeda. Abang yakin suatu saat kamu bakal bahagia, mungkin hari ini luka lara yang kamu rasakan, tapi siapa tahu Allah SWT menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik dari saat ini, nasihatnya Baruna. Beberapa hari kemudian, hari ini adalah sidang terakhir putusan pengadilan agama yang memutuskan Bisma dan Elina akhirnya resmi bercerai. Mereka layaknya seperti kakak adik yang berpisah. Tok tok tok. Bunyi ketok palu pertanda selesailah sudah kisah perjalanan cinta mereka yang terjalin selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Hubungan yang tidak pernah terdengar isu keretakan apapun, tapi hari ini malah mereka sudah sah menjadi mantan suami dan istri. 32. Air mata sedih mengiringi keputusan perceraian kedua pasangan suami istri yang sama-sama memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangganya. Sama sekali tidak ada drama perebutan hak asuh anak, harta gono gini ataupun saling membuka aib mantan pasangannya masing-masing. Bisma memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya dan beberapa harta bersama menjadi miliknya Elina. Bisma memeluk Elina untuk terakhir kalinya. Maafkan abang jika selama ini sudah banyak salah. Aku doakan semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu dan aku titip kedua putraku. Elina memeluk erat pria yang sampai detik ini masih sangat dicintainya. Aku yang seharusnya meminta maaf kepada abang, aku sudah tidak bisa mendampingimu di saat sakit seperti sekarang. Abang sudah berjasa besar dalam kehidupan kami, tapi aku malah memilih meninggalkan abang. 1. Bu Lela langsung menarik tangannya Elina agar tidak berpelukan dengan mantan suaminya. Lah untuk apa coba kamu tangisi pria yang tidak bakalan bisa bahagiakan kamu? Kamu itu masih cantik dan muda, pasti banyak lelaki di luar sana yang tertarik padamu.
jadi jangan buang-buang waktu menangisi pria tak berguna ini, cibirnya Bu Lela ibu mertuanya. 2. Tubuhnya Bisma sampai terhuyung karena tarikannya wanita tambun itu sungguh kuat dan kasar. Bisma spekles melihat sikap wanita yang dulu baik dan sopan padanya. Adinda dan Baruna serta Bu Rizka tidak menyangka jika mantan besannya ternyata seburuk itu perangainya. Astagfirullahalazim, Tante Lela aku tidak ngangka kalau mudahnya berbicara kayak gitu mengenai Bisma ayah dari cucunya. Tante, Adinda sampai menutup mulutnya melihat kelakuan perempuan tua yang bersikap childish. Mungkin Ibu Lela sudah melupakan kebaikan dan jasa-jasanya Bisma, ejeknya Briana. Rizka pun keheranan karena selama ini yang beliau ketahui kalau besannya ini adalah wanita yang ramah, penyayang dan baik hati, tapi semua itu hanya kamuflase dan topeng belaka. Ibu Lela boleh menganggap putraku tidak berguna, tapi untungnya ada menantu yang tidak berguna sehingga ibu dan anak-anak ibu memiliki rumah yang cukup besar. Ketiga anaknya ibu bisa kuliah dan juga ibu beberapa kali naik umroh juga. Apa ibu sudah melupakannya apa yang putraku telah berikan? Sarkasnya Bu Rizka. Hahaha. Kalian kira putriku menikahi Bisma karena cinta ha? Tidak, awalnya mereka menikah karena desakan dari saya dan memaksa Elina menerima lamarannya Bisma, tapi mengingat Bisma sudah tidak sehat dan mandul jadi sayalah yang memaksanya untuk setuju dengan perpisahannya, jelasnya Bu Lela tanpa punya rasa malu sedikitpun. Hatinya Bisma hancur berkeping-keping setelah mengetahui hal besar yang selama ini tidak diketahuinya. Bu, stop, aku mohon jangan seperti ini, aku malu dengan sikapnya ibu, ucapnya Elina. Bisma tersenyum sumbang, mungkin beginilah kedok aslinya mantan mertuaku. Awalnya aku tidak mempermasalahkan masalah hak asuh anak-anak kami, tapi melihat kelakuan dan kata-kata kasar ibu aku memutuskan untuk naik banding dan menuntut hak aku sebagai papanya Sayan dan Sian. Itu adalah jalan keluar yang terbaik putraku. Kita akan menyewa pengacara terbaik untuk mendapatkan kedua. 33. Cucuku, Baruna hubungi pengacara keluarga kita untuk mengurus segalanya. Titahnya Bu Rizka. Bu Lela tersenyum mengejek, tidak perlu menyewa pengacara segala karena saya tidak sudi mengasuh dan membiayai kedua cucumu itu. Silahkan ambil saja mereka, kalau perlu jangan sekali-kali bawa mereka untuk menginjakkan kakinya di rumahku. Sayan dan Zian langsung ditarik seperti layaknya hewan peliharaan saja sampai ke tangan Bisma langsung. Ambil saja mereka, saya tidak sudi menjaganya. Elina, kita pulang dan jangan pernah menghubungi mereka lagi apapun yang terjadi. Ucapnya Bu Lela kemudian menarik paksa Elina. Bu Lela tidak punya perasaan, aku sungguh tidak mempercayai apa yang aku lihat ini, cicitnya Adinda. Mama, jangan pergi Mama. Jerit histeris Sayan. Mama, kami ingin ikut bersama Mama dan Papa. Jangan tinggalin kami, rengek Zian. Baruna dan Bisma memeluk kedua keponakannya yang menangis histeris melihat Elina meninggalkannya. Sayang putranya Mama, sini ikut sama Mama nak. Elina berlari ke arah kedua anaknya tapi mendengar perkataan ibunya dia langsung berhenti. Elina menangis terseduh-seduh melihat anaknya. Dia ingin memeluk dan mengambil anak-anaknya tapi ibunya melarang dan mengancamnya. 1. Kalau kamu mengambil anak-anakmu, mulai detik ini hubungan kita sebagai anak dan orang tua putus. Anggap saja ibu sudah meninggal dunia. Ancam Bu Lela. Bu Rizka dan lainnya tidak bisa berbuat banyak dan sedih serta terpukul melihat Zayan dan Xian yang ditelantarkan oleh keluarga dari pihak mamanya. 34 detik, menit, jam, hari, minggu dan bulan silih berganti. Tak terasa usianya di kembar sudah 6 tahun. Mah, Papa mana? Cae kangen sama Papa, rengek Kylie yang mencari keberadaan papanya. Adinda mengusap puncak kepala putrinya karena sejak pulang sekolah, tubuhnya demam. Sayang, Papa lagi keluar daerah, insya Allah minggu depan baru balik. Cae minum obat dulu ya, bujuknya Adinda. Setiap kali Baruna bepergian jauh pasti putrinya akan sakit seperti saat ini. Kylie tidak mau minum obat dan akan mogok makan. Cae enggak mau minum obat. Cae hanya ingin Papa Baruna balik, tolaknya Kylie anak berusia 6 tahun itu.
Kylie menarik selimutnya untuk menutupi seluruh tubuhnya karena marah dengan papanya. Chae benci papa. Karena papa enggak sayang Chae lagi, Kylie menangis terseduh-seduh di balik selimutnya. Sayang, kasihan sama Uncel Bisma kalau papa balik ke Jakarta enggak ada yang temani di rumah sakit, ujarnya Adinda yang masih berusaha menenangkan anaknya yang masih rewel. Dede Chae kalau enggak minum obat kapan bisa masuk sekolah? Apa Chae enggak mau ke kebun binatang? Leon ikut membantu mamanya membujuk adik bungsunya. Lihat Dede Chae, katanya ibu kepala sekolah hari Sabtu nanti sekolah akan mengadakan wisata ke zoo. Kita bisa lihat banyak hewan kayak jerapah si leher panjang, ada ular ada gajah juga loh, ucapnya Liam. Aku nggak suka hewan apapun. Ajak saja kakak Clemira, dia pasti mau ikut. Teriaknya Kylie. Kylie sebenarnya paling menyukai hewan apapun, pernah setahun lalu mereka berkunjung ke salah satu kebun binatang. Dia yang masih usia 5 tahun sama sekali tidak takut memegangi ular jinak sedangkan ketiga saudaranya malah histeris ketakutan. Baruna berangkat ke Singapura 2 hari yang lalu bersama dengan Bisma dalam rangka mengobati penyakitnya Bisma yang impoten itu. Adinda mendapatkan ide agar anaknya mau menurut untuk meminum obatnya, ia pun tersenyum penuh arti. Jadi beneran nih enggak mau ikut ke zoo, kalau mama ajak ke rumahnya Ervan gimana? Katanya bundanya Ervan baru bikin kue coklat kesukaannya Chae loh, ucapnya Adinda yang senyum-senyum. Kylie yang mendengar nama Evan sahabat baiknya dan kue coklat perlahan-lahan menurunkan selimut yang awalnya menutupi hampir keseluruhan tubuhnya. Mama enggak bohong kan kalau bundanya Ervan buat kue untuk Chae? Kylie masih menutupi separuh wajahnya. Adinda manggut-manggut, benar banget sayangnya mama, masa mama bohong sih? Mah, kalau Dede Kylie tidak mau kami saja yang habisin kuenya, celetuk Clemira. 35. Kylie langsung bangun terduduk di atas ranjangnya yang bersprei warna biru langit itu. Kakak Kle tidak boleh mengambil punyanya Chae. Protesnya Kylie. Kalau gitu kamu minum obat dulu sayang, entar sore baru berangkat ke rumahnya Ervan, gimana mau ya? Kylie langsung meraih sendok yang berisi obat sirup kemudian langsung meminumnya. Chae sudah minum obat jadi kita langsung ke rumah Ervan ya mah, Kylie menarik tangannya Adinda. Ketiga saudaranya geleng-geleng kepala melihat tingkah adiknya itu. Kylie memang yang paling manja dan dekat dengan papanya sehingga setiap kali Baruna bepergian pasti Kylie demam. Biasanya Adinda menyimpan salah satu pakaian bekas pakainya Baruna yang belum sempat dicuci dan diberikan kepada Kylie sebagai pelapis bantal pasti Kylie tidak demam. Tapi, kali ini dia melupakan menyimpannya dan langsung membawa ke tempat laundry. Adinda mengecup pipi cubi Kylie, anak pinter, kamu harus istirahat dulu ya, kalau sudah baikan kita langsung ke rumah Evan. Kylie menuruti apa yang dikatakan oleh mamanya kemudian berdoa sebelum tidur siang itu. Sedangkan di luar negeri tepatnya di Singapura. Bagaimana dengan kondisi adikku, dokter? Tanyanya Baruna. Bisma dan Baruna duduk di depan dokter yang beberapa tahun belakangan membantunya untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Alhamdulillah ada perubahan meski hanya sedikit, tapi setidaknya kondisi Bapak Bisma sudah mendingan dibandingkan awal kalian datang, jelas Dr. Richard. Syukur alhamdulillah kalau kami masih memiliki harapan untuk kesembuhan adikku, sahutnya Baruna. Bisma tersenyum lebar karena akhirnya apa yang selama ini dilakukannya akan membuahkan hasil yang maksimal. Keduanya segera bersiap-siap untuk balik ke Jakarta. Keduanya tidak ingin berlama-lama di Singapura karena Kylie selalu merengek agar Baruna cepat kembali. Gimana dengan Zian dan Zayan, apa kamu akan menjemputnya setelah balik ke Indonesia? Tanyanya Baruna. Insya Allah abang, sudah seminggu mereka bersama dengan mamanya, lagian Elina sudah punya anak juga katanya dia kerepotan harus mengurus 4 anaknya sekaligus, jelas Bisma. Suaminya yang ngomong gitu atau memang Elina yang berbicara seperti itu? Baruna membuka pintu mobilnya. Bisma masuk ke dalam mobil bagian jok penumpang sebelum menjawab pertanyaan dari kakaknya. Kayaknya karena desakan suaminya, saat Elina menelpon pagi tadi aku gak sengaja dengar suaminya Alam. 36.
Berteriak marah-marah gitu. Imbuhnya Bisma. Gitulah nasib anak-anak korban perceraian. Semoga saja secepatnya kamu menemukan wanita yang tulus mencintaimu dan rela mengasuh kedua anak-anakmu. Baruna melajukan mobilnya menuju hotel sebelum bertolak ke Bandara Changi Airport. Bisma tidak membalas perkataan dari Baruna karena tidak yakin kalau masih ada perempuan yang ikhlas dan tulus mencintainya dan siap menerima kehadiran kedua anaknya. Bu Siska beberapa bulan yang lalu meninggal dunia akibat penyakit jantung koroner yang dideritanya. Sehingga Bisma sedikit kerepotan untuk mengasuh kedua anaknya. Dering HP-nya Baruna berbunyi yang disimpannya di atas dashboard mobil yang disewanya. Baruna tersenyum setelah melihat siapa orang yang telah menelponnya. "Assalamualaikum prinsesnya papa, gimana kabarnya sayang?" Tanyanya Baruna setelah menghentikan laju kendaraannya karena akan bertukar posisi duduknya dengan Bisma. "Papa, kapan balik ke Jakarta? Cae kangen banget sama papa. Cae titip boneka Labubu edisi terbaru ya pah yang original. Cae nggak mau kalau Labubunya bukan aslinya," pintanya Kylie. "Pah, Leon juga titip edisi khusus Spiderman yang terbaru. Liam juga mau bicara dengan papa." Kedua anak laki-lakinya berebut HP. Baruna hanya tersenyum melihat tingkah ketiga anak kembarnya yang selalu membuatnya terhibur di sela penatnya beraktivitas sehari-hari. "Leon juga jangan sampai lupa Transformers yang terbaru juga tapi setiap serinya ya pah," ucapnya Leon. "Kakak Kle minta apa sayang?" tanyanya Baruna. Cae mengarahkan kameranya ke arah Klemira yang sedang bermain boneka. "Kle, titip boneka Barbie seperti biasa pah. Papa hati-hati ya, salam rindu sama Uncel Bisma," ucap Klemira. "Papa sama Uncel Bisma semoga selamat sampai di rumah, dah. Da papa bayi," Uncel Bisma celoteh ketiga anaknya. "Papa sayang sama kalian berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again sayang-sayangnya papa." Baruna kemudian menutup panggilan teleponnya. Perjalanan menuju ke Indonesia berjalan lancar tanpa hambatan. Bisma dan Baruna berpisah ketika sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena memang rumah mereka berlawanan arah. Bisma berhenti di salah satu bakery langganannya karena dia hendak membelikan kue untuk kedua anaknya. Tiba-tiba seseorang memeluknya dari arah belakang setelah turun dari mobilnya. "Pak, tolong menikahlah denganku hari ini juga." Bisma mematung mendengar permintaan dari seseorang yang memeluk tubuh atletisnya. Dia tidak habis pikir kenapa. 37. Ada perempuan yang memintanya menikah padahal mereka tidak saling kenal. "Kamu gila ya? Pak tolong, kalau gue nggak ketemu dengan pria yang ikhlas menikahiku hari ini pasti gue bakal dipaksa oleh kedua paman dan tanteku dengan om-om bau tanah," pintanya perempuan muda itu. 38. Bisma kebingungan dalam posisi seperti saat ini, karena tiba-tiba ada perempuan muda yang memintanya menikah. Bisma berbalik badan dan memindai penampilan perempuan cantik yang memakai gaun pengantin serba putih. "Pak, saya mohon menikahlah denganku. Saya tidak ingin menikah dengan bandot tua pilihan paman dan bibiku," rengeknya perempuan itu yang terus memeluknya sambil menangis histeris. Apa yang perempuan itu lakukan menjadi pusat perhatian dari orang-orang karena posisi mereka berada di sekitar area parkiran. "Masuklah ke mobil," titahnya Bisma. Perempuan cantik yang memakai pakaian pengantin itu berjalan tergesa-gesa ke arah dalam mobilnya sambil celingak-celinguk memperhatikan sekitarnya. Tanpa disadari oleh Bisma, perempuan itu tersenyum penuh arti dan gegas memakai sabuk pengamannya. Bisma mengemudikan mobilnya menuju ke rumahnya tanpa membeli kue yang diinginkan oleh kedua putranya. Berselang beberapa menit kemudian, keduanya sudah duduk di dalam ruang tamu rumahnya Bisma. Rumah yang dibelinya sekitar 6 tahun lalu setelah dia bercerai dengan istrinya Elina. Bisma menatap intens ke arah perempuan muda itu. "Katakan apa maksudnya kamu memintaku untuk menjadi suamimu?" Perempuan itu salah tingkah karena ditatap seperti itu oleh pria yang baru hitungan menit dikenalnya. Kening Bisma berkerut, "Kenapa diam saja? Apa kamu sudah melupakan niat awal kamu mendatangiku ataukah itu hanya akal-akalan kamu saja?" "Maaf kalau saya sudah lancang meminta Bapak untuk menikahiku,
karena saya dipaksa oleh kedua saudara papaku untuk menikah dengan pria tua yang seharusnya menjadi kakekku, malah saya disuruh menikahinya sebagai penebus hutang, jelas perempuan itu. Bisma menelisik mimik wajah perempuan itu ketika berbicara dan gerak-geriknya yang di matanya Bisma memiliki niat terselubung itu. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Aku adalah pria yang jelas-jelas lebih tua darimu. Aku sudah punya anak 2 orang dan apa kamu setuju dan siap menikah dengan pria berstatus duda beranak 2 dan kamu perlu ketahui kalau aku tidak normal seperti pria lain di luar sana, imbuhnya Bisma. Perempuan itu tiba-tiba bahagia mendengar penjelasan dari Bisma terutama ketika Bisma mengatakan kalau dia bukanlah pria normal, tandanya tidak memiliki vitalitas sebagai seorang lelaki sejati. Pria seperti dia yang gue cari. Cocok banget bisa gue manfaatkan, batinnya. 1. Perempuan itu terdiam mendengarkan setiap kata yang terucap dari bibirnya Bisma tanpa berniat untuk memotong. 39. Ucapannya. Ganteng-ganteng tapi anunya loyo. Kasihan juga nasibnya, padahal kalau diperhatikan bodinya, wajahnya okelah masih kelihatan muda meski sudah duda beranak 2, monolog perempuan itu. 1. Bagaimana, apa kamu masih mau melanjutkan permintaan kamu untuk menjadikan aku sebagai suamimu? Tanyanya Bisma. Saya tidak akan mengubah keputusanku untuk meminta bapak menikah denganku, putusnya perempuan cantik itu. Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Bisma sedang Bisma tanpa ragu menjabat tangan perempuan itu. Deal, kita setuju menikah Pak hari ini, ucapnya perempuan itu. Maaf, kalau hari ini aku tidak bisa karena banyak yang harus aku urus untuk mendaftarkan pernikahan kita, ucap Bisma. Kenapa harus repot-repot mendaftar segala pernikahan kita, bukannya tinggal manggil Pak Penghulu dan saksi sudah bisa menikah, protes perempuan itu. Karena aku adalah seorang abdi negara jadi tidak mungkin semudah rakyat biasa untuk menikah. Aku adalah seorang kapolsek di daerah sini jadi tentunya banyak yang harus aku persiapkan segala sesuatunya, jelas Bisma. Perempuan itu langsung speechless mendengar perkataan dari Bisma kalau dia adalah seorang polisi. Perempuan muda itu melebarkan pupil matanya mendengar kata abdi negara, apa? Jadi bapak adalah seorang polisi? Tanyanya perempuan itu. Benar sekali, aku adalah seorang polisi. Kenapa apa kamu ragu dan memilih mundur tidak jadi melanjutkan rencanamu untuk menikah denganku? Perempuan itu lemah letih lesu lunglai sekitar, OMG. Ini Sarma saja kabur dari kandang macan malah masuk ke kandang singa. Bisma tersenyum tipis melihat reaksi perempuan yang kira-kira berusia 23 tahun itu. Gimana? Kau ragu apalagi niatmu hanya bercanda, pintu rumahku terbuka lebar, Bisma segera bangkit dari posisi duduknya. Perempuan muda itu terdiam memikirkan apa yang seharusnya dilakukannya. Kalau gue mundur masa gue harus menikah dengan pilihan kakek, kalau gue lanjutin rencana awal bisa-bisa gue ketahuan kalau menikah dengan Pak Kapolsek satu ini, batinnya. Bisma berdiri kemudian berjalan ke arah dalam kamarnya dan menemui pembantu rumah tangganya. Biasi tolong buatkan minuman dingin sama kue kalau ada, pintanya Bisma ketika melihat Bibi Asi di dapurnya. 40. Untuk berapa orang tuan? 1 saja, kalau sudah selesai antar ke depan, kebetulan saya ada tamu, ujarnya Bisma. Bisma mengurut pelipisnya karena masih jet lag malah dihadapkan pada kenyataan yang sungguh di luar nurul. Bisma masuk ke dalam kamarnya karena ingin cepat-cepat membersihkan tubuhnya dan melaksanakan salat asyar. Sedangkan perempuan muda itu masih duduk gelisah memikirkan apa yang seharusnya dilakukannya. Kayaknya setuju saja dan gue harus meminta agar gue tinggal di rumah ini kalau pulang pasti kakek memaksaku menikah dengan Alvaro, gumamnya. Berselang beberapa menit kemudian, Bisma berjalan ke arah luar setelah melaksanakan kewajibannya dan mendapati perempuan itu malah tertidur pulas di atas sofa. Bisma geleng-geleng kepala melihat tingkah lakunya perempuan itu. Dulu gue yang mengolok-olok abang Baruna menikahi bocah, sekarang gue yang ada di posisinya. Sungguh ini di luar prediksi BMKG, gumamnya. Bisma berjalan ke arah perempuan itu karena ingin memindahkan ke dalam kamar agar bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman.
Tali, baru saja ingin mengangkat tubuhnya tiba-tiba gadis itu bangun dan kedua matanya terbuka lebar melihat sosok pria ganteng yang ada di depannya dengan jarak yang begitu sangat dekat dengan wajahnya. Bisma yang posisi membungkuk sudah pasti wajah mereka sungguh sangat dekat. Dia terdiam memperhatikan pahatan wajahnya Bisma duda keren tapi loyo itu yang memiliki paras rupawan. Masya Allah gantengnya ompol satu ini, kalau spek modelan kayak gini nih gue demen dan ikhlas ridho dunia akhirat menjadi istrinya, gak bakalan rugi gue nikah sembunyi-sembunyi nikah paksa pun gue gak bakalan menolaknya, gumamnya. Bisma tersenyum nakal melihat gerak-gerik perempuan aneh yang ada di bawahnya. Apa kamu belum cukup memandangi dan mengagumi ketampananku? Perempuan itu salah tingkah langsung bangun tapi karena terburu-buru keningnya malah terbentur dengan dahinya Bisma. Sakit, keluhnya. Bisma pun refleks mengelus kening yang sudah pasti memerah kamu memang gadis ceroboh. Ish bapak yang salah kenapa berada di atasku segala. Apa yang bapak inginkan? Jangan-jangan bapak ingin melecehkanku karena gue ini gadis cantik yang masih perawan. Tebak perempuan itu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Bisma langsung menyentil dahinya perempuan itu, pikiran loh kejauhan, mana mungkin aku bisa melakukan hal yang 41. Kamu tuduhkan sedangkan punyaku gak berdiri lak, Bisma malah terkekeh mendengar perkataannya sendiri. Hahaha. Ups lupa kalau senjatanya bapak sudah mati enggak bisa dipakai menyerang musuh. Oloknya spontan. Perempuan itu menutup mulutnya menahan tawanya yang semakin membesar. Bisma hanya tersenyum canggung mendengar perkataan gadis itu. Dia tidak mungkin marah ataupun protes karena seperti itulah kenyataannya. Jadi, namamu siapa dan asal kamu dari mana? Bisma duduk di depan perempuan muda nan cantik itu yang masih memakai gaun pengantin serba putih itu. Namaku cantik secantik diriku, Ayasa Haniatanisa usia 20 tahun status mahasiswa jurusan manajemen informatika, ujarnya Asa. Bisma masih kicap melihat perempuan muda yang memintanya menjadi suarinya itu. Jadi aku panggil Asa saja lebih simpel dan pendek so gimana dengan permintaan kanu apa tetap dilanjutkan? Atau kita lanjutkan tapi, gue mau tinggal di sini selamanya karena gue gak ingin balik ke rumah pamanku bisa-bisa gue dinikahkan dengan pria bau tanah itu. Gak apa-apa kan calon suami. Asa menaik turunkan alisnya agar Bisma mengiyakan permintaannya. Ayah! Teriak dua orang anak kecil yang berlarian ke arah Bisma. Bisma bangkit dari posisi duduknya sambil merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan anak-anaknya. Ayah kami kangen banget sama ayah. Ayah sudah sehat kan? Tanyanya Zayan. Zian dan Zayan memeluk tubuh papanya yang beberapa hari ini tidak dilihatnya. Keduanya sangat merindukan papanya. Ayah juga sangat merindukan kedua jagoannya ayah. Asa memperhatikan kedua ayah dan anak itu dan tersenyum bahagia melihatnya. Andaikan papi masih hidup pasti gue juga dimanja seperti mereka, Asa membatin. Abang Bisma, maafkan aku kalau anak-anak aku bawa pulang sebelum jadwal yang kita sepakati karena... Ucapannya Elina terpotong ketika menyadari kalau bukan hanya mantan suaminya yang berada di dalam ruangan tamu yang cukup luas itu. Raut wajahnya berubah sendu melihat perempuan yang memakai gaun pengantin itu yang juga menatapnya. Apa jangan-jangan itu calon istrinya Abang Bisma? Jadi abang sudah punya calon istri dan akan menggantikan posisiku di hati dan hidupnya, Elina membatin. 42. Bisma mengikuti arah pandangan Elina. Perkenalkan dia Asa calon istri keduaku calon bundanya Zayan dan Zian. Asa dia adalah mantan istriku kami bercerai 6 tahun lalu. Asa dan Elina spontan menatap ke arah Bisma dengan arti tatapan mata yang berbeda-beda. Om ganteng sudah mengakui status kami di depan mantan istrinya. Elina sedih dan kecewa mengetahui kalau Bisma akan segera menikah. 1:43. Elina sedih dan kecewa setelah mengetahui kalau mantan suaminya akan menikah dalam waktu dekat dengan gadis muda. Ya Allah, kenapa hatiku tidak rela melihat Abang Bisma menikah lagi? Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Batinnya Elina. Elina meremas tas pakaian anaknya yang ada di dalam genggaman tangannya.
Aku tidak bakalan biarkan mereka bersatu. Hanya aku yang pantas menjadi istrinya Abang Bisma. Tidak ada satupun wanita yang berhak untuk menggantikan posisiku sebagai nyonya besar di rumah ini. Bisma memindai sosok perempuan yang dulu sangat dicintainya dan tidak tergantikan oleh perempuan manapun, tapi setelah mengetahui kalau Elina setuju bercerai dengannya karena desakan dari ibunya. Dulu ku sangat mencintaimu, dulu kamu segalanya bagiku. Menang dulu tak ada yang menggantikanmu tapi itu dahulu sebelum ku terluka, gumamnya Bisma. Asa tak menyangka kalau Bisma sudah mengakui dirinya sebagai calon istri keduanya. Ya Allah, baru diperlakukan seperti ini hatiku sudah salting melting, apa gue sudah ada rasa dengan Om Loyo ya? Gak mungkin secepat itu gue ada hati dengannya pasti karena gue belum pernah dekat dengan pria manapun di dunia ini kecuali kakek dengan bodyguardnya kakek, Asa membatin. Ayah, apa benar kakak cantik itu akan menjadi bunda baru kami? Tanyanya Zian yang pancaran sinar matanya menunjukkan binar kebahagiaan. Bisma tersenyum sambil mengusap puncak kepala putra bungsunya, insya Allah kakak Asa akan menjadi bunda barunya Zian. Kamu senang kan kalau punya bunda baru? Zian berjalan ke arah Asa kemudian tanpa terduga langsung memeluk tubuh Asa. Makasih banyak ya Allah, akhirnya kami akan punya bunda baru seperti temannya Zian di sekolah. Makasih banyak ya Allah, engkau sudah kabulkan doa-doanya Zian, ucapnya anak berusia 9 tahun itu. Zayan hanya diam mematung memperhatikan Asa tanpa bereaksi apapun. Anak salehnya ayah, makasih banyak kamu merestui ayah dengan Bunda Asa dan mulai detik ini Bunda Asa akan tinggal di rumah ini bersama kita, ucap Bisma. Elina semakin dibuat tidak percaya dengan keputusan Bisma yang sudah memutuskan untuk mengizinkan wanita yang belum berstatus istrinya seatap dengannya. Abang, bukannya kalian belum menikah dan apa kata orang nanti kalau tetangga tahu kalau ada perempuan yang bukan mahram dan bukan anggota keluarganya abang tinggal serumah dengan abang padahal kalian belum resmi menikah. Elina terang-terangan menentang keras keputusannya Bisma. 1. Zi, kamu masuk kamar, ayah ingin berbicara dengan mama dan bunda kamu, titahnya Bisma. Bunda nanti malam temani Zi belajar ya. Zian mengecup pipinya Asa yang duduk di sampingnya Bisma. 44. Asa yang diperlakukan seperti itu tiba-tiba hatinya menghangat bahagia karena untuk pertama kalinya diperlakukan seperti itu oleh anak kecil. Karena di rumahnya tidak ada anak kecil hanya dia dan kakeknya saja. Insya Allah, nanti malam kakak pasti temani Zi belajar. Asa tersenyum ramah melepas kepergian Zian yang sudah berlari ke arah dalam kamarnya. Sedangkan Zayan menatap benci ke arah Asa, gue gak bakalan sayang kepadamu karena sampai kapanpun hanya satu mama kami yaitu Mama Elina seorang, batinnya Zayan raut wajahnya cuek dan tak bersahabat. Asa senyum-senyum diperlakukan manis oleh calon anak sambungnya itu. Seumur-umur ini adalah pengalaman pertamanya yang cukup berkesan dengan seorang anak kecil. Ya Allah, sebahagia ini rasanya dekat dengan anak kecil. Gue happy banget ya Allah, semoga ini awal yang baik. Asa membatin seraya mengusap wajahnya bekas ciumannya Zian. Abang, apa sudah dipikirkan baik-baik sebelum memilihnya menjadi calon istrinya abang sekaligus bunda baru untuk anak-anakku? Elina terheran-heran dengan sikapnya Bisma. Setelah kedua anaknya tak terlihat lagi Bisma pun mulai membalas perkataan dari ex-istrinya itu. Bisma berwajah datar ketika berbicara dengan Elina, saya tidak perlu izin dari kamu untuk memilih Asa sebagai calon bunda barunya putraku dan aku tidak perlu berpikir lama untuk memintanya menjadi istri keduaku. 1. Elina semakin dibuat kicap setelah melihat langsung Bisma mengecup pipinya Asa. Sedangkan Asa semakin dibuat terbengong-bengong dengan kelakuan duda keren Loyo itu. Dia bangkit dari duduknya karena tidak menyukai jika Bisma menikah lagi. Ayasa adalah wanita sempurna yang bisa menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan diriku. Bukan kamu istri yang rela meninggalkan anak-anak dan suamimu yang sangat membutuhkanmu tapi malah mencampakkannya demi kebahagiaan ibumu yang tamak itu. Sarkasnya Bisma. Elina tak menduga kalau Bisma akan tega berkata seperti itu padahal dulu dia tidak pernah sekalipun berkata kasar apalagi menyinggungnya. Padahal mereka sudah resmi bercerai tapi
Bisma masih menghargai dan bersikap lemah lembut pada Elina. Bang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Jangan memperlihatkan hal-hal yang tidak pantas di depan mereka. Apa abang sudah terpengaruh hal-hal negatif yang dibawa oleh perempuan itu? Elina menunjuk ke arah tepat wajahnya Asa. Bisma ingin tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari Elina. Saya masih cukup waras untuk membedakan mana yang baik dan tidak untuk anak-anakku. Kamu tidak perlu ikut campur dengan apa yang saya lakukan di dalam rumahku ini. Bisma malah semakin menunjukkan sisi romantisnya di depan Elina tanpa ragu sedikitpun. La mengecup punggung tangannya Asa sedang Asa yang mendapatkan hal manis itu hanya bisa plonga-plongo saja. Bisma menatap tajam Elina, ingat jaga batasan kamu. Kita itu sudah bukan suami istri jadi kamu tidak berhak untuk mengatur kehidupanku apalagi kamu menuduh yang tidak-tidak tentang calon istriku ini. 45. Elina terduduk melihat Bisma yang tak segan-segan melakukannya di depan Elina. Bisma mencium bibirnya Asa tanpa permisi sehingga Asa sampai melototkan matanya saking terkejutnya diperlakukan seperti itu. Bisma melirik ke arah Elina kemudian melepas pangutan bibirnya. Asa sampai megap-megap ikan mujair yang berada di atas permukaan tanah. Dia meraup udara sebanyak-banyaknya karena nafasnya ngos-ngosan tak beraturan. Asa hanya mampu terdiam masih berusaha untuk menyadarkan dirinya dari keterkejutannya. Bisma tersenyum licik, semoga kamu bisa mengerti posisi kamu di hati dan hidupku. Jangan pernah berharap apalagi bermimpi untuk kembali seperti dulu. Elina bergegas pergi dari dalam rumahnya Bisma yang jauh lebih besar dari rumahnya yang dulu mereka tempati. Silahkan bermimpi tapi itu tidak bakal pernah menjadi kenyataan. Hatiku sudah membeku dan tertutup untuk dirimu tak ada kata rujuk di dalam kamus hidupku. Sepeninggal Elina, Asa kemudian memukul-mukul dada bidangnya Bisma saking kesalnya direbut ciuman pertamanya. Om impoten, kenapa tega mengambil ciuman pertamaku? Teriak Asa. Bisma tidak melawan ataupun menghindar agar Asa bisa melepaskan amarah di dalam dadanya. Baf, bah, Om impoten jahara, kenapa melakukan itu padaku? Apa salah dan dosaku? Jerit Asa sambil menangis tersedu-sedu. 1. Elina pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan hancur. Padahal dia sudah meminta bercerai dengan suami keduanya karena berniat untuk rujuk dengan Bisma. Dulu aku terpaksa menyetujui perceraian kita karena ibuku yang memaksaku tapi sekarang ibuku sudah meninggal dunia. Aku berharap kita kembali seperti semula menjadi keluarga yang bahagia. Elina mengusap wajahnya dengan kasar sebelum turun dari mobilnya yang dibelikan oleh Bisma dengan alasan katanya kerepotan untuk mengantar jemput anaknya kalau pakai ojek online terus. Gue gak sudi melihat kalian bahagia. Apapun akan gue lakuin agar kalian tidak bahagia. 2. Beberapa hari kemudian, Brianna sore itu hendak menemui kakak iparnya karena mereka sepakat untuk jalan-jalan ke mall bersama dengan anak-anak mereka. Sevia, Fatan apa kalian sudah siap berangkat sayang? Tanyanya Brianna yang berteriak agar kedua anak kembarnya segera menemuinya. 46. Tunggu Momi. Kami sudah siap balasnya keduanya. Ketiganya pun sudah berjalan ke arah luar menuju carport mobilnya, tapi mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang anak kecil bersama dengan perempuan bertamu ke rumahnya sore itu. Maaf Anda cari siapa? Tanyanya Brianna. Apa Mas Arkanza ada? Tanyanya balik perempuan itu. Maaf suamiku sudah lama meninggal dunia sekitar 3 bulan lalu karena sakit jantung. Ada apa mencari suamiku? Brianna memindai penampilan perempuan yang nampak kumal dan kurus kerempeng. Perempuan itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh sambil memeluk putranya yang kira-kira baru berusia sekitar 6 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mas Arkan kenapa kamu pergi tanpa bertemu dengan Kani, gumamnya. Maafkan saya, tidak bisa menerima kalian untuk bertamu karena kami akan pergi. Ketiganya hendak berjalan ke arah mobil tapi ucapan perempuan itu mampu membuat langkah mereka terhenti. Itu tidak mungkin. Kamu pasti berbohong Dedi kami bukan pembohong. Teriak Sevia. 47. Dedi Arkan tidak pernah menikahimu.
Hanya Momi kami istrinya Dedi. Teriakan dari Sofia membuat anak kecil itu menangis ketakutan melihat kemarahan Sofia gadis berusia 9 tahun itu. Kalian itu pembohong, penipu. Daddy Arkanza adalah suami yang setia, dia Dedi yang baik dan mencintai kami. Geramnya Sofia. Sofia ingin memukul wanita yang mengaku sebagai elbu tirinya itu, tapi buru-buru dicegah oleh Brianna. Stop, Fea, jangan bersikap kasar seperti itu. Momi tidak pernah mengajari kalian memperlakukan orang lain dengan kasar. Brianna membentak putrinya. Brianna memeluk tubuh putrinya agar bisa tenang dan tidak bertindak di luar batas. Momi, mereka ini penipu. Tidak mungkin Daddy menikahinya. Dia itu wanita jelek dan miskin, jadi dia pasti ingin menipu kita, Moms. Sofia menunjuk ke arah wajah perempuan itu. Perempuan yang mengaku dirinya istri kedua dari Arkanza semakin mengeraskan suara tangisannya karena dia tidak menyangka kalau suaminya yang sudah 3 bulan lebih tidak mengunjunginya ternyata sudah meninggal dunia. Sejak saat itu, wanita yang bernama Heronisa itu tidak pernah mendapatkan kiriman jatah bulanan sedangkan dia adalah perempuan pengangguran dan hanya hidup dari pemberian suaminya. Nisa bukanlah asli orang Jakarta tapi dia adalah orang dari luar Pulau Jawa, tepatnya dari Makassar. Mas Arkanza, kenapa Mas tega banget meninggalkan kami? Apa salah kami, Mas? Ratapnya perempuan itu. Mbak, sebaiknya kita bicarakan baik-baik di dalam saja, enggak enak nanti tetangga mendengar pembicaraan kita ini, pintanya Brianna. Brianna sama sekali tidak terkejut ataupun marah karena sejak 5 tahun lalu, dia sudah mengetahui perselingkuhan suaminya, tetapi karena mengingat kebahagiaan anak-anaknya mereka memutuskan untuk tetap satu atap meskipun status mereka hanya sebagai orang tua anak-anaknya. Sejak itu pula diam-diam Brianna menggugat cerai suaminya tanpa sepengetahuan siapapun termasuk kedua anak kembarnya. Mereka sepakat menutupi kenyataan itu dari orang-orang dan tetap bersikap layaknya seperti suami istri di depan umum. Tapi ketika di rumah mereka akan pisah kamar. Ketika suaminya sakit barulah memperkerjakan Art di rumahnya hingga detik ini karena tidak sanggup mengurus suaminya seorang diri. Adek, kita ke kamar yuk, enggak baik kalau terus-terusan dalam keadaan emosi, ajak saudara kembarnya Fatan yang lebih dewasa dan tenang dibandingkan adiknya. Anak kecil laki-laki itu semakin ketakutan melihat Sofia yang menatapnya nyalang seperti membenci kehadirannya. 48. Mama, Alif takut sama kakak cantik. Dia melotot sama Alif, cicitnya Alif yang bersembunyi di balik punggung mamanya yang nampak bergetar dalam tangisannya. Brianna memang kecewa tapi, itu tidak membuatnya harus hidup berlarut-larut dalam kebencian, kekecewaan dan kesedihan. Dia tetap tegar dan berjuang sekuat tenaga untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik tanpa kehadiran suaminya selama beberapa bulan terakhir ini. Brianna memegangi perempuan itu dan menuntunnya berjalan ke arah dalam. Kamu yang bernama Nisa? Tanyanya Brianna. Nisa melirik ke arah Brianna, dari mana Mbak tahu namaku? Nisa kebingungan. Silahkan duduk dan istirahat. Aku akan menjelaskan apapun yang aku ketahui tentang kamu dan istri-istri almarhum Mas Arkanza, ujarnya Brianna. Brianna memberikan kode kepada asisten rumah tangannya untuk menyiapkan minuman dan makanan untuk Nisa dan Alif. Nisa mendongak menatap Brianna, maksudnya istri-istri Mas Arkan. Brianna menguatkan dirinya untuk kembali membuka aib lama rumah tangganya di depan istri ketiga suaminya. Kamu adalah istri ketiga Mas Arkanza dan istri keduanya bernama Kania, dia orang Bandung. Tep baru-baru ini sudah menikah dengan pria lain dan tidak memiliki anak dari pernikahan mereka dan kamu adalah yang ketiga, jelas Brianna. Astagfirullahalazim, aku kira aku adalah istri keduanya, ternyata Mas Arkan sampai menikah 3 kali, ucapnya. Nisa, apa dia adalah putranya Mas Arkan? Tanyanya Brianna sambil menatap Alif bocah yang masih bersembunyi dalam pelukan mamanya. Nisa mengangguk, alhamdulillah dia satu-satunya anak kami Mbak. Maafkan kami Mbak, gara-gara kehadiran kami rumah tangga Mbak jadi hancur berantakan, sesalnya Nisa. Wajahnya Alif fotokopi Arkanza, bapak anak terlihat sangat mirip jadi tidak perlu diragukan lagi asal-usul anak itu.
Briana tersenyum tipis, nggak apa-apa, lupakan saja, itu sudah menjadi masa lalu kami, jangan diungkit-ungkit lagi, cukup sudah sampai di situ. Aku meminta maaf karena Mas Arkan dulu menikahiku karena alasannya ingin mendapatkan anak laki-laki sedangkan Mbak melahirkan anak perempuan, ujar Nia lagi Nisa. Briana geleng-geleng kepala mendengar penjelasan dari Nisa, haha. Itu akal-akalan pria yang doyan nikah. Jangan mudah dipercaya kalau pria yang punya banyak istri berkata seperti itu.